Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bersama diskusi Titik Temu. Kita dalam acara diskusi Titik Temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Radio dan Video yang membahas tema-tema yang menjadi perhatian kita semua. Tema-tema yang aktual, isu-isu yang tentunya menarik, yang tentunya berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kali ini, edisi kali ini, kita ini dari judulnya nih udah agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih kita. Kita judulnya ini resesi dan ancaman PHK massal. Oh, ini mungkin kalau beberapa mungkin yang sudah ngikutin memang ini lagi rame-ramenya mungkin sebulan 2 bulan terakhir ini, baik dari Indonesia, dari pejabat-pejabat juga udah bilang kita menghadapi resesi, dan juga dari dunia internasional juga mengatakan bahwa ini katanya tahun 2023 bakal suram, katanya begitu. Dan juga kelihatannya sudah mulai nih ada gelombang PHK massal di beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin besar-besar juga kita dengar, yang nama-nama tenar juga sudah mulai terjadi PHK massal. Dan tentunya terkait itu kita juga ingin membahas nih, biasa di akhir tahun di bulan November, bulan Desember itu masa-masa sedang rame-ramenya membahas tentang upah minimum regional atau juga upah minimum provinsi maupun upah minimum kota. Ini biasanya nih kita ketika pembahasan ini yang kita lihat nih biasanya ada demo-demonya pasti ya. Ada demo-demonya menyampaikan tuntutannya, dan juga dari pemerintahnya juga macam-macam nih gerakan-gerakannya. Nah, tentunya kita ingin tahu nih perkembangannya seperti apa, karena sudah ada beberapa daerah yang mengeluarkan UMP-nya, sudah diketok nilainya, ada yang naiknya cuman hanya mungkin hitungan 1 atau 2%, ada yang naiknya di atas 5%, beda-beda. Tapi yang menarik juga baru-baru ini baru keluar juga nih Permenaker nomor 18 tahun 2022 dari Menteri Tenaga Kerja itu untuk aturan upah minimum, dan di situ yang menarik ada batasan maksimal 10%. Ini juga yang bikin rame nih, karena inflasi juga angkanya sedang tinggi-tingginya. Tentunya untuk membahas itu kita sudah menghadirkan beberapa narasumber nih yang tentunya familiar dengan isu ini, paham dengan isu ini, dan tahu juga perkembangan arah dari isu ini. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, saya akan sapa Bapak R. Abdullah. Selamat sore, Bung Ahmad. Selamat sore, Pak Abdullah. Pada RR Radio. Ya, terima kasih. Muliakan dan sangat berbahagia pada ini hari. Ini mendapatkan waktu beliau nih di bulan November nih susah-susahnya nih. Biasanya lagi pergerakan terus nih biasanya kalau. Terima kasih sudah menyempatkan nih datang Pak Abdullah. Pak Abdullah ini adalah Ketua Umum FSP. Ini singkatannya panjang sekali Pak ya. KEP dan SPSI. Yang penting ujungnya ya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya. Itu panjang banget ini jabatannya. Dan selanjutnya kita juga ada menghadirkan ini, kita sapa kawan lama juga ini, Bang Dr. Pumpida Hidayatullah. Selamat sore, Bang Pompi. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seneng banget ya kita. Cuman saya bingung nih, saya diundang sebagai pengusaha. Nah, jadi Bang Pompi masih jadi pengusaha. Cuman saya pro buruh. Oh. Nah, jadi Bang Pompi ini track recordnya luar biasa panjang di DPR, udah nyobain. Di sisi mungkin yang paling seru pemerintah juga nyobain ya. Paling seru DPR. Paling seru lagi rame-rame sekarang kan. Iya. Sempet juga Dewas di BPJS Bang ya. Betul. Dan juga di organisasi buruh juga ikut, tapi pengusaha tetap bisa. Nah itu gimana tuh kombinasinya nanti ya. Nah. Berarti ACDC toh. Dan berarti harusnya bisa paham semuanya, bisa kasih solusinya nanti. Dan juga nanti yang ketiga, nanti akan ada pengamat ekonomi dari Indef. Sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Ya, sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Ini karena hari ini Jakarta lagi luar biasa padatnya nih. Ini hari ini kebetulan, ini buat info teman-teman juga nih, pendengar, lagi ada lagi kayak rapat akbar atau acara relawan di GBK. Jadi di Jakarta yang sedang hujan-hujan ini jadi macetnya luar biasa. Sebentar lagi insya Allah akan bergabung dengan kita Bung Ahmad Heri Firdaus. Saya pertama langsung aja ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, ini tadi seperti saya bilang, Bapak ini lagi sibuk-sibuknya, lagi se-Indonesia ini semua provinsi lagi menentukan UMP, tiap-tiap kota juga lagi menentukan upah minimum kabupaten atau kotanya. Nah, dan juga ini sekarang orang kan melihat pas kemarin-kemarin ekonomi memang lagi berat semua segala macam, tapi sekarang kita di ancaman resesi nih. Kalau sebelumnya mungkin buruh banyak dukungan semua segala macam, ini sekarang mulai muncul suara-suara ya buruh juga sabar dong, jangan naik semua segala macam. Nah ini Pak Abdullah melihatnya bagaimana? Baik, bicara tentang momentum.
Hari ini memang bagi kalangan serikat pekerja serikat buruh adalah satu momentum dalam rangka memperjuangkan penetapan upah minimum, baik upah minimum kabupaten kota maupun upah minimum provinsi di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan turunannya, termasuk dalamnya PP Nomor 78, terakhir yang sekarang ada Kepmen 18, memerintahkan bahwa 1 tahun sekali ada semacam kewajiban pemerintah untuk melakukan peninjauan tentang penetapan upah minimum kabupaten kota. Tapi memang kita tahu bahwa kemarin ada kebijakan baru pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Norma-norma yang mengatur tentang penetapan upah minimum jauh gradasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar itu maka paruh waktu tahun 2020, 2021, 2022 sebagian kabupaten kota tidak memberikan kenaikan upah. Atas dasar itu memang tahun ini adalah satu tahun harapan, dengan harapan mudah-mudahan dengan permen yang baru ini ada satu solusi dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Tadi kalau tadi bilang tahun harapan, ini kelihatannya harapannya itu bakal bagus terjawabnya, atau kira-kira bagaimana Pak Abdullah? Kalau dilihat-lihat ini kan sudah beberapa provinsi nih UNP-nya sudah diketok juga. Oh ya, kita tahu bahwa aturan sebelumnya mengacu pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan turunannya adalah nomor PP nomor 36. Di dalam PP 36 itu ada parameter upah tertinggi dan upah terendah. Ada batas upah tertinggi dan batas upah terendah. Adanya batas-batas semacam itu dengan berbagai norma dan aturan pelaksanaannya sangat-sangat gradasi dibandingkan PP 78. PP 78 adalah karya Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa PP 78 tahun 2015. Waktu itu parameternya adalah kenaikan upah berdasarkan satu inflasi, kedua PDB, bukan PDRB, PDB. Inflasi dan PDB, kombinasi dua ini adalah sebagai parameter untuk kenaikan upah di kabupaten kota. Kan tapi ternyata memang ada beberapa kabupaten kota yang memberikan kenaikan di luar itu atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian maka kemarin dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja direvisi lagi dari PP 78 menjadi PP 36. PP 36 ini sangat-sangat gradatif yang pada akhirnya Dimaksud gradatif boleh dijelaskan Bang biar gradatif begini. Dengan adanya batas upah tertinggi dan batas upah terendah, maka sebagian kabupaten kota yang dianggap upahnya sudah tinggi, maka tidak mendapat kenaikan upah. Contoh Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok, terus beberapa kabupaten kota di Indonesia yang dianggap upahnya sudah ketinggian, maka 2 tahun terakhir nggak naik upah. Dengan demikian maka ini keresahan kolektif bagi teman-teman pekerja. Dengan demikian 2 tahun terakhir dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai junto turunannya ini menyulitkan bagi mereka, dan sekarang ada angin segar. Sekalipun memang norma baru ini sebagai satu bentuk diskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja belum sesuai harapan. Namun demikian menurut hitung-hitungan. Jadi angin segarnya itu berarti kalau kita bicara ini angin segar bakal naik nih upah minimumnya berarti ya. 2 tahun puasa. Oke, 2 tahun puasa. Gitu. Sekalipun parameternya lebih rendah, yang saya maksud lebih rendah gradasi dibandingkan dengan PP 78. Tapi setidaknya bisa naik gitu ya. Tapi setidaknya bisa naik. Oke, nah saya ke Bang Pompi dulu. Bang Pompi ini menarik tadi ketika dikatakan 2 tahun puasa. Tapi sekarang ini ada potensi walaupun tadi standarnya agak turun, tapi minimal bisa naik. Nah, kalau kita sambungkan nih Bang, ini dengan resesi ini dan juga resesi bukan di depan mata, resesi sedang kita jalani ini dan PHK massal yang udah mulai terjadi. Itu dengan tadi Pak Abdullah bilang ada potensi, ada peluang, ada harapan, itu Bang Bobing lihatnya gimana? Ya, sebetulnya kalau dalam hal ini ya, dalam hal kalau kita lihat tren usaha ataupun tren dalam konteks income-nya para pengusaha ataupun perusahaan begitu ya, itu sebenarnya mereka nih di ujung nanduk sekarang ini sebenarnya. Ini saya coba lihat helikopter view-nya dulu ya, bukan siding-nya saya dulu, tapi helikopter view-nya. Intinya begini. Sebelum pandemi, mereka itu banyak yang masih lumayan menikmati hasil usaha yang lumayan bagus ya, tergantung sektornya. Nah, tapi kemudian ketika pandemi ada yang survive karena mereka untung banyak di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi 2 tahun pandemi memang agak susah kemudian mendapatkan proyek-proyek baru. Nah, kira-kira cash flow-nya itu rata-rata mulai mengetat itu di ujung-ujung tahun 2022 ini. Dan 2023 mereka harus ngambil posisi.
Nah, sehingga posisi-posisi, ya tentu kalau posisi itu pasti efisiensi kan, efisiensi dalam berbagai macam bentuk. Nah, bayangkan sekarang, cost energi udah nambah, ya kan? Cost, kalau energi nambah, biaya yang lain-lain kayak transportasi, makan, dan lain-lain pasti nambah. Inflasi lah tadi muncul kata-kata inflasi itu. Nah, mau nggak mau, mereka efisiensi nggak bisa di situ, gitu. Ya, satu-satunya efisiensi yang akan dilakukan pasti nanti masuknya ke manusianya gitu, ya kan? Di pandemi sendiri bagi yang sangat rentan terhadap cash flow income di katakanlah keberadaan pasar, karena orang-orang nggak ada yang keluar, nggak ada yang jajan, nggak ada yang makan, nggak ada yang nginep di luar gitu karena semua pada di rumah. Nah, itu langsung kena. Nah, tapi kan ada yang berhasil jalan lah, kayak pertambangan masih survive dan lain-lain. Nah, tapi secara general modelnya seperti itu. Di sini di ujungnya mereka harus ngambil posisi di 2023. Nah, ini yang dinamakan tadi sebenarnya potensi PHK itu akan terjadi. Belum tentu terjadi, tapi bisa terjadi gitu. Nah, kalau kemudian posisi pemerintah hanya di dalam konteks menyiapkan BSU ataupun kemudian dengan menggunakan jaminan kehilangan pekerjaan, kalau menurut saya ini dahsyat sekali. Di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah nih, mohon maaf nih ya, implementasi undang-undang Ciptaker yang menurut saya udah agak keluar gitu daripada esensi memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat undang-undang dasar sebenarnya. Ini jadi kita ada di dalam suatu persoalan yang sebenarnya harusnya bisa dengan istilahnya gini lah. Kalau dalam keadaan darurat, sebenarnya pemerintah ataupun kepala pemerintahan itu bisa bicara bahwa ini kita dalam keadaan darurat, ayo kita sama-sama tepuk seliro, kita bareng-bareng, kita coba cari solusi lah, gitu, kira-kira gitu. Cari titik temu kayaknya. Tapi persoalannya nggak cuma di situ, gitu. Persoalannya ini kita nyari titik pangkal untuk misalnya persoalan ini agak salah gitu loh. Nah, kemarin kita dininabobokan dengan saya bukan anti bantuan langsung tunai gini, saya bukan anti ya. Tapi ternyata kan nggak ngangkat gitu kan. Efeknya nggak. Dan kemudian juga banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan ada ketidakadilan juga karena sebagian daripada orang-orang yang ternyata terdaftar di BPJS Ketenagaan Kerja juga beberapa BSU itu juga nggak semuanya datanya bagus gitu, sehingga nggak dapat semua juga. Masalah khas juga ya. Nah, artinya undang-undang Ciptaker ini kalau menurut saya untuk siapa sih? Jadi saya sih terus terang aja ya, saya termasuk yang sebenarnya pengen ngomong pada saya, tapi karena saya ada di dalam pemerintahan pada saat ini dibicarakan, saya terus terang saya nggak mau terlalu mencolok gitu ya. Tapi sekarang saya udah bebas, saya udah di luar, jadi saya boleh mengkritisi. Bagi pengusaha pun juga sebenarnya juga membingungkan juga. Ini sebenarnya untuk siapa? Untuk investor asing kah? Ataukah untuk yang lokal? Kalau yang lokal sebenarnya kita melakukan pendekatan dengan pekerja kita itu sebagai keluarga kan. Kadang-kadang kalau kita susah cash flow, kita ngobrol aja mereka. Sebelum mereka katakan demo, sebelum mereka ngobrol aja selesai. Nah, tapi kalau ini tujuannya untuk mempersilahkan investasi asing, ini momennya nggak tepat gitu menurut saya. Karena asing pun juga lagi pada pusing mau investasi di mana. Lagi nahan dulu mereka ya. Jadi kalau menurut saya kenapa sih kita nggak pemerintah ambil alih dulu gitu ya, pending dulu gitu kan, so-called, sampai situasinya tenang gitu, agar semua jelas gitu loh. Kalau ini kan sekarang kayak tadi gitu ya, ada hitung-hitungan yang ya nggak happy gitu, kemudian nanti jadi akhirnya ribut-ribut, semua tidak happy, pada akhirnya ya itu. Jadi kita akan kucing-kucingan di dalam suatu persoalan yang nggak selesai-selesai. Jadi gitu. menarik ya, pengusahanya bingung juga dengan kondisi ini. Dari buruh juga ada puasa juga, terus ada harapan tapi juga agak membingungkan. Nanti kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi titik temu dengan moderator Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Kita di sini bersama para bicara, kita sudah bahas tadi dari awal, baru sesi awalnya, segmen awalnya kita langsung waduh ini ancaman resesi dan PHK massalnya ternyata bukan hanya di catatan di buku aja, dan memang itu real gitu. Nah, saya ingin tahu nih dari Pak Abdullah dulu, dari teman-teman buruh nih, organisasi buruh, serikat buruh ini, kekhawatiran tentang PHK massal itu seberapa besar sih? Kita kalau ini bahasa sempat tenar dulu, suasana batinnya itu kayak apa sih ngeliat ancaman PHK massal ini? Iya, bicara tentang PHK, bagi kalangan pekerja itu PHK adalah awal.
awal penderitaan. Awal penderitaan. Dengan demikian sesuatu yang sangat-sangat dihindari oleh mereka dan dihindari oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh. Atas dasar itu berbagai isu, berbagai statement yang menyatakan bahwa akibat kenaikan upah berdampak terhadap PHK, saya pikir ini satu isu lama ya, yang berulang-ulang. Jadi itu isu yang dasar. Saya pikir nggak relevan. Dan jawabannya tinggal diulang juga ya. Kenapa? Karena saya ingin katakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, saya sebagai aktivis serikat pekerja tidak kurang dari 20 tahun. Gitu. Berdasarkan kajian dan penelitian yang kita lakukan, tidak pernah ada perusahaan yang bangkrut, yang tutup karena memberikan kenaikan upah. Itu satu. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pada hakikatnya pekerja selain produsen juga konsumen. Dengan demikian ketika mereka diberikan kenaikan upah yang baik, saya ulangi sekali lagi, upah yang baik, upah yang layak, mereka memiliki daya beli. Dengan mereka memiliki daya beli, kalau sekarang jumlah pekerja di Indonesia tidak kurang dari 44 juta, di industri manufaktur tidak kurang dari 18 juta, kalau mereka semua diberikan drive kenaikan upah, sudah barang itu mayoritas mereka masyarakat memiliki daya beli. Dengan memiliki daya beli, pada akhirnya produk-produk yang ia buat laku di pasar. Atas dasar itu akan terjadi perputaran ekonomi. Yang ketiga, pernah kami ngobrol-ngobrol ringan dengan kalangan pengusaha itu, bahkan pengusaha konvensional. Pada waktu saya tanya, Pak, betulkah kalau umpamanya begitu kenaikan upah membuat berat buat perusahaan? Dia mengatakan bulan pertama iya berat, kedua iya berat, ketiga berat. Tapi bulan keempat sampai ke-12 kami bertepuk tangan, kami bersyukur dengan adanya kenaikan upah. Kenapa? Karena memiliki daya beli. Produk-produk yang kami buat mereka beli semua. Tapi ketika mereka nggak diberikan kenaikan upah kayak kemarin 2 tahun, kami justru kabut. Jadi kami yang mengalami kesulitan. Atas dasar itu pengalaman empirik pada waktu Presiden Gus Dur mengalami resesi, saya ingat betul ada kenaikan 2 kali waktu itu. Pertama 12%, yang ketiga 13%. Akumulasinya dalam 1 tahun 25%. Perusahaan nggak bangkrut tuh. Malahan waktu itu dolar dari 15.000 turun menjadi 5.000 dan ekonomi berputar. Oleh sebab itu saya katakan bahwa pada hakikatnya pekerja selain produsen juga konsumen. Atas dasar itu selayaknya diberikan upah yang Jadi dengan kondisi sekarang resesi ini, Pak Abdullah sama sekali tidak khawatir berarti ini akan terjadi. Justru berikan kenaikan upah akan lebih baik. Saya yakin dengan kenaikan upah itu justru akan menjadi stimulan perputaran roda ekonomi baik mikro maupun makro. Oke, jadi Bang Bobi, ini kan seperti Pak Abdullah tadi, ini kan sesuatu yang berulang juga nih masalah naik, nanti perusahaannya nggak kuat, semua segala macam. Dengar penjelasan Pak Abdullah tadi gimana Bang Bobi? Dengan kondisi sekarang, konteks sekarang. Ya sebetulnya kembali ini bukan standpoint saya nggak suka adanya UMP atau UMR gitu, bukan ya. Pertanyaan saya sebenarnya kita udah berapa tahun sih punya UMP, UMR skemanya, tapi ternyata nggak mensejahterakan juga. Di Cina yang negara komunis nggak ada UMP, UMR nggak ada. Kok bisa mereka terus naik terus gitu dengan tenangnya, dengan bagusnya gitu ya. Referensinya terus tadi GDP udah disinggung sebenarnya di PP yang tahun 2015 itu ya, sebenarnya udah bagus gitu referensinya GDP. Nah permasalahannya kan negara kita selalu gagal nih mencapai yang namanya target GDP kita kan gitu. Nah sebenarnya begini poin saya ya, harusnya pengusaha itu harus paham ya bahwa ketika dia menghitung yang namanya cost human resources, itu harusnya udah paham bahwa tahun ini dia sekian, tahun depan pasti akan ada variabel yang naik. Nah, sebetulnya masuk akal. Karena apa? Karena kan sebetulnya kan yang namanya perusahaan itu pasti berkembang. Ya kecuali yang memang nggak di-manage dengan benar. Kecuali yang, nah artinya gimana? Artinya bagaimana? Artinya misalnya begini, banyak gitu perusahaan yang kemudian bayar pajaknya gila-gilaan gitu ya, triliunan. Tapi ya itu kenaikan upahnya orang-orang di bawahnya ya pelan-pelan gitu ya. Nah, saya nggak sebut nama lah, BUMN kita yang gede-gede juga kayak gitu loh. Itu maksudnya levelnya tuh di dalam konteks yang ada hubungan sama negara aja seperti itu gitu. Bahkan ketika terjadi persoalan keuangan selalu yang dihajarnya adalah bagian masalah orangnya gitu yang harus di PHK gitu. Kenapa ada PHK? Padahal kan sebenarnya gini loh, Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa adalah kewajiban negara menyediakan pekerjaan yang layak gitu. Ini dulu esensinya. Tools yang disiapkan oleh negara itu apa? Salah satunya BUMN, salah satunya mungkin kepegawaian di dalam konteks pemerintahannya gitu. Nah ini dulu. Nah kalau BUMN-nya dikejar untung saja, tapi kemudian ketika punya persoalan dia harus nyikat
orang-orangnya gitu ya, bukan ditambahin istilahnya pendanaan supaya mereka survive gitu. Nah, ini gimana keberpihakan kita di dalam konteks itu gitu. Saya melihatnya ini jadi persoalan tersendiri ya. Nah, sama juga untuk yang swastanya juga sebenarnya kan banyak sekali yang nilai tambahnya perusahaan ini naik. Mereka tidak hanya dapat duit dari keuntungan profit saja. Catat, mereka tidak hanya dapat keuntungan dari profit penjualan saja ataupun servis yang dia jual. Tahu mereka dapat keuntungan dari mana? Mereka lepas kok sahamnya di bursa. Dia mainin juga, mereka juga dapat cuan dari situ juga gitu loh. Nah, ini yang bekerja keras, yang berkeringat kok nggak diperhatiin gitu ya. Maksudnya tuh harusnya ini menjadi keluarga mereka. Ini harusnya menjadi tulang punggung mereka gitu loh. Ini yang maksud saya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ya, Indonesia nih ya bukan gagal, tapi kurang banyak menciptakan pengusaha-pengusaha yang nasionalis gitu, yang pro terhadap ya istilah mensejahterakan orang-orang. Jadi kalau wah buru-buru juga kadang-kadang suka kacau. Jadi kalau pengusaha nasionalis nih masalah upah ini nggak akan pusing-pusing banget. Nggak usah, mereka harus membuat planning, di mana planningnya harus strategik. Kalau cuma planning ini setahun, memang ada planning tahunan. Tapi maksud saya kalau di dalam konteks ini, ketika saya merekrut Pangeran menjadi bagian daripada perusahaan saya, ini harus diplot. Jangan cuman tahun depan nanti dia naik sini, enggak. 50 tahun ke depan mau jadi apa? Kira-kira gitu kan? Itu harus diplot dulu. Nah ini yang selalu kita nggak punya gitu. Padahal di negara-negara maju semua udah seperti itu. Bayangkan ya, untuk orang-orang yang katakanlah blue collar workers di luar negeri, misalnya di Inggris, dia pasti bisa dapat afford mortgage rumah walaupun rumahnya kecil gitu, itu udah pasti. Dia masih afford untuk nyicil yang namanya mobil. Mobil loh, bukan motor lagi, mobil. Jadi kesejahteraannya udah aman, kesehatan udah ditanggung pemerintahnya, mau apa lagi? Karena dari pajak. Nah, udah. Pendidikan untuk yang lokal murah, memang nggak gratis juga kalau di Inggris, ya. Tapi dapat subsidi dari orang-orang asing yang sekolah di sana, gitu kan. Jadi pendidikannya juga maju gitu. Nah, jadi sebenarnya model-model begini harus kita adaptasi gitu. Nah, saya sendiri terus terang ya, saya pasti kalau dalam konteks bicara UMP, UMR pasti saya pengen ada kenaikan terus. Tapi persoalannya ini juga menjadi legitimasi sebenarnya bagi pengusaha-pengusaha untuk mengeneralisasi. Orang-orang yang rajin sama orang-orang yang malas dipukul rata. Orang-orang yang berpengalaman sama orang-orang yang baru masuk jadi pukul rata. Jadi kalau udah masuk UMR lah, udah selesai lah. Gitu. Jadi ini jadi persoalan. Ditambah lagi saudara-saudara, dengan Ciptaker ini nggak ada karyawan tetap. Gua nggak suka sama lu tahun depan, kan nanti katanya ini jadi persoalan. Jadi resesi bisa dibuat. Maksud saya dalam artian secara lokalisir perusahaannya bisa dibuat seolah dia kena resesi gitu kan. Iya, padahal gua kagak suka sama lu aja gitu. Bukunya dari hitam jadi merah. Akhirnya tadi kepastian bekerja tidak ada. Kalau kepastian tidak bekerja, apakah terjadi sistem pekerjaan yang layak tadi sesuai Undang-Undang Dasar? Nah ini marilah kita berpikir lagi lah. Kira-kira seperti itulah maksud saya. Ini Bang Bobi. Ini jadi dengan tadi menarik ya Bang. Kalau pengusaha-pengusahanya perusahaan-perusahaan ini sehat, nasionalis semua segala macam, itu berarti berdasarnya harusnya dengan kondisi sekarang walaupun lagi resesi sekarang nih, itu kuat-kuat aja ngadepin untuk naikin naik UMP dengan baik ini. Ya. Kita lihat case by case lah ya. Sekali lagi ini persoalan seperti ini memang nggak bisa digeneralisir gitu ya. Tapi kan oke lah, ada perusahaan-perusahaan gede yang tiba-tiba memang berat juga gitu ya. Tapi kan kita lihat di kantongnya bos-bosnya itu udah banyak nggak duitnya kan gitu. Kalau dia udah duitnya udah bayar pajaknya ya udah triliunan gitu ya. Belain lah nih nasib-nasib orang-orang ya, jadi injek modal. Iyalah, bagaimana skemanya banyak lah, banyak skema yang bisa dimainkan. Ini masalah keberpihakan hati sih kalau menurut saya. Ini masalah keberpihakan hati, ini bukan masalah menarik dari rekan-rekan KN. Ini solusi bisa jadi salah satu solusi juga untuk melihat juga bagaimana pengusaha-pengusaha memandang persoalan ini. Nanti kita akan bahas lagi, termasuk solusi yang mungkin tadi bisa solusi namanya solusi unik dari Bang Bobi tadi setelah jeda berikut ini. Nah kita ini tadi nih.
Nah kalau saya tadi sempat bilang juga, ini ngobrol sama Pak Abdullah ini nih, biasanya kalau ngomong sama aktivis buruh nih, besok meledak-meledak, rame semua segala macam. Ini kita, kadang-kadang kita setnya kepala kita udah siapnya ketemu gitu nih, tapi Pak Abdullah menjelaskan dengan tenang semua segala macam. Pak, tadi saya penasaran ketika Bapak mengatakan bahwa, tadi Bang Pomi juga mengiyakan gitu, ketika nggak bakal juga perusahaan bangkrut hanya karena faktor kenaikan upah, dan juga mungkin nggak semua perusahaan juga yang sampai 50% dari pengeluarannya upah buruh, nggak sampai segitu kan, hanya berapa persen. Mungkin bisa nggak di-sharing ini ketika persiapan untuk 2022-2023 ini, apa aja sih, bocorin dikit ke kita, apa aja diobrolin sama pengusaha, kan pasti kan ada hubungan juga kan, ngobrolan tripartit itu, apa sih yang diomongin? Sebetulnya kalau bicara tentang kemampuan finansial perusahaan secara umum ya, yang tahu persis adalah pengusaha dan serikat pekerja serikat buruh di tempat mereka kerja. Gitu. Atas dasar itu peran pemerintah untuk mengintervensi penetapan upah minimum ada nilai positif, ada nilai negatif. Positifnya adalah agar menjaga safety net, jaring pengaman, untuk upah itu tidak terlalu murah gitu, agar upah relatif lebih adil, itu yang pertama. Yang kedua, tapi yang sangat adil justru yang menentukan mereka. Mereka bermusyawarah antara serikat pekerja dengan pengusaha untuk mendesain berapa upah yang betul-betul adil dan layak. Pada hakikatnya sebetulnya kan bagi pengusaha saya pikir meyakini bahwa upah besar nggak masalah. Yang masalah itu upah kebesaran gitu. Oke. Upah besar nggak masalah. Jadi naik beberapa tadi, menaikannya berapa persen itu ya besar tapi nggak kebesaran gitu harusnya. Nggak kebesaran. Gitu. Nggak kebesaran. Saya ulang sekali lagi, upah besar nggak masalah, upah kebesaran yang timbul masalah. Artinya upah itu tidak seimbang dengan produktivitas. Iya. Kita tahu hasil survei terakhir kita, perusahaan-perusahaan padat karya itu hanya kisaran 12%. Dari total production cost, labor cost, upah pekerja itu hanya sekitar 12% dari total production cost. Dengan demikian, ketika naik sekarang diasumsikan 8% umpamanya, berarti hanya 0,8. 13% palingan ya? 13%. 0,8 daripada total keseluruhan. Dengan demikian maka saya yakin tidak akan membuat kebangkrut, tapi mereka pada akhirnya memiliki multiplier effect yang sangat positif, memiliki daya beli bagi masyarakat, dimulai dari dia bisa bayar kontrakan, dia beli ya segala macam. Yang selama ini hanya makan nasi dengan garam, sekarang bisa makan dengan sate dan seterusnya. Pada akhirnya berputar. Pada dasarnya sekali lagi saya hanya memastikan bahwa ketika pekerja mendapatkan daya beli yang baik, pada akhirnya uang itu kembali kepada pemilik modal, kembali kepada pemilik kapital, kembali kepada pengusaha, nggak akan disimpan di bawah bantal. Atas dasar itu saya meyakini bahwa sebetulnya sekali lagi tidak mungkin perusahaan bangkrut karena memberikan kenaikan upah, karena tadi. Yang kedua, memang sebagian dari total production cost itu sebagian besar itu nggak bisa dirubah. Contoh bahan baku nggak bisa dirubah, BBM nggak bisa dirubah, transport nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah invisible cost plus upah. Kalau ketika invisible cost nggak bisa dirubah, mau tidak mau harus gede umpamanya, mau tidak mau korban upah gitu loh. Oleh sebab itu kami berharap banyak invisible cost inilah yang mesti invisible cost ini ya, yang mesti dikurangi lah gitu toh. Contoh. Jadi ini karena invisible cost-nya besar-besar ya tetap aja yang jadi bahasan selalu upah buruh. Upah yang dikorbanin. Padahal kalau upah dinaikin sebetulnya akhirnya kembali kepada mereka juga, kembali kepada produsen juga, kembali kepada pengusaha juga. Oleh sebab itu sekali lagi perusahaan memberikan upah besar, mereka nggak akan rugi. Pada akhirnya mereka memberi marginnya. Nih mumpung tadi Pak Abdullah bahas produktivitas, kalau kita nih dengar-dengar pembahasan masalah buruh di Indonesia segala macam, ini detail pembahasan tentang produktivitas sudah agak lama nggak dibahas serius nih. Ada nggak angka-angkanya mengenai produktivitas dari sisi buruh kita, Pak? Maksudnya kalau pengusaha kan dulu sering jadi tamengnya itu, oh upah naik segala macam, tapi produktivitasnya gitu-gitu aja. Itu yang saya sesalkan. Nah, yang gimana saya sesalkan, kalangan tertentu tanda kutip, ya toh, selalu mengkampanyekan bahwa pekerja Indonesia tingkat produktivitasnya rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia, apalagi ASEAN maupun Asia. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa saya belum lama pergi ngutus beberapa delegasi baik Korea, bahkan Korea Utara, sampai ke Vietnam dan seterusnya. Vietnam yang hari ini dibanggakan oleh sebagian kalangan mengatakan produktivitasnya bagus,
Ternyata enggak. Kalau sama kita menang kita atau 10 Vietnam? tahun lebih kayak Indonesia 10 tahun yang lalu. Jadi produktivitas lebih bagus Indonesia. Jauh lebih Yang bagus tadi ceritanya banyak, ini sempat ramai juga kan pengusaha-pengusaha Indonesia pindah, nggak di Indonesia nggak menguntungkan, pindah ke Vietnam, itu produktivitas bukan karena upah buruh, bukan karena upah, bukan karena produktivitas. Produktivitas ini sangat luar biasa sebetulnya. Karena pengalaman empirik membuktikan kepada kita bahwa ketika ada teknologi baru, mereka diberikan ruang dan kesempatan untuk mempelajari secara seksama, kurun waktu 3 bulan mereka langsung produktivitasnya melebihi teman-teman yang dari TKA, tenaga kerja asing. Ini saya meyakini betul itu. Nah, oleh sebab itu kalau dikatakan bahwa produktivitas Indonesia tanda kutip lebih rendah dibandingkan negara lain, saya pikir itu hanya kampanye-kampanye untuk memposisikan posisi pekerja yang kurang beruntung. Jadi kalau itu jadi kayak kampanye negatif terhadap buruh berarti ya. Oke. Bang Bombi, ini tadi masalah produktivitas ini kan tadi kan kita juga bicara tadi masalah pindah, masalah mengalihkan modal dari luar ke sini dan dari sini ada yang keluar. Itu sering jadi tameng nih bagi para pengusaha. Gimana Bang? Ya tadi yang saya bilang, ini kan kayak kucing-kucingan ya, ngomong produktivitas katakan, tapi referensinya UMP, gimana coba? Dipukul rata semua orang, mau yang rajin, mau yang enggak, UMP semua, mau yang udah berpengalaman. Jadi kita berkutat di hal yang istilahnya tuh vicious circle gitu. Ya kalau logikanya gini kan, kalau kita mau bicara produktivitas yang lebih produktif katakanlah, kan nggak bisa digeneralisir juga, semuanya nggak mungkin sama lah. Ada yang skillnya lebih bagus pasti, ada yang lebih rajin, ada yang lebih cerdas, ada yang lebih macam-macam kreatif mungkin. Nah itu kan ada nilainya masing-masing gitu di dalam kapasitas si orang yang bekerja ini. Nah tentu harus ada reward masing-masingnya kan, nggak bisa dipukul rata sama gitu loh. Ya jelas aja kalau misalnya biayanya sama semua pengeluaran, akhirnya yang istilahnya, kalau istilah saya ini PGPS, apa coba? Pinter goblok, pendapatan sama, gitu kan? Nah, PGPS gitu, pinter goblok, pendapatan sama, gitu kan? Ya, siapa yang mau ditreat seperti itu? Nah, kita juga pasti nggak mau kan kalau dalam posisi begitu kan? Kita juga kalau misalnya kita banyak ide, ngasih ide, memberikan berbagai macam gebrakan kepada perusahaan, kita pengen dihargai juga. Tapi tiba-tiba yang naik posisinya malah yang tukang jilat yang nggak pernah kerja, nah, kan susah juga gitu. Nah, poinnya di situ gitu. Jadi kita nih selalu memperdapatkan hal-hal yang sebenarnya secara sistem itu susah, kita leverage solutionnya itu susah gitu kalau dalam bahasa sistemnya gitu sebenarnya. Nah, makanya seperti saya bilang, ini harus ada start bareng-bareng di mana ya istilahnya seperti itu. Bahkan sekarang ini udah kebablasan dengan undang-undang Ciptaker gitu. Ini berarti kalau start bareng-bareng tuh dari mana? Langsung dari presiden ya? Ya kalau saya sih, sebetulnya di dalam saya nggak berharap sesuatu yang revolusioner, enggak ya. Tapi harus ada basis pemikiran-pemikiran yang lebih real di dalam konteks ini gitu. Karena kalau menurut saya juga Kemnaker juga ya kadang-kadang suka kehilangan role-nya sebagai penengah gitu, kadang-kadang gitu loh. Dia lebih seneng nanti ketika urusan investasi atau urusan industri, urusan perdagangan, neken-neken si Kemnaker gitu, Menakernya pusing-pusing juga gitu, akhirnya jadi ya nggak balance juga gitu pada akhirnya. Nah, ini nih yang maksud saya gitu loh, artinya kita harus benar-benar ya melihat secara tuntas gitu. Kalau nggak mau nyelesain masalah ini, tiba-tiba jadi yang begini muncul lagi persoalan nih. Putusin yang di sana, muncul lagi yang lain. Jadi kayak gitu. Sistem whole ini kayak nge-leveraging, lo kan maksudnya istilah leveraging itu mendongkel supaya persoalan ini tuntas. Ini nggak bisa karena kita berkutat di dalam satu sistem yang memang sudah mohon maaf buruk gitu buruk. Jadi ini harus dirapikan dulu. Nah, dengan undang-undang Ciptaker ini tambah bablas gitu loh, bukan tambah baik. Bukan tambah rapi, tambah bablas. Loh, orang gampang di PHK kok sekarang. Gila. Alasannya nggak apa-apa, tenangnya di PHK kok ada jaminan kehilangan pekerjaan. Orang gila kali itu. Ya kan berarti kan ngebebani negara nanti kalau yang enak siapa? Pengusaha. Jadi masalah dari pengusaha. Jadi negara ini diminta untuk melindungi pengusaha, padahal tidak ada amanat undang-undang dasar yang mengatakan negara itu melindungi pengusaha, nggak ada. Yang ada harusnya melindungi orang miskin, ya kan, menyediakan pekerjaan untuk rakyatnya yang layak. Pengusaha itu dianggap orang-orang kuat, orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa membantu
pemerintah di dalam konteks membangun negara ini gitu. Itu harusnya yang kita cari, bukan mengusahain dompleng yang gerogotin negara ini gitu. Oke, Pak Abdullah, ini tadi kita bicara sistemnya apa namanya, bermasalah lah ini. Kalau Pak Abdullah ngelihat apa titik leverage-nya, titik ungkitnya atau titik dongkelnya tadi dalam, kalau kita spesifik aja deh, gimana nih masalah upah ini? Tentunya buruh harapannya naik, urusan PHK nggak ada masalah, tapi juga produktivitas juga gimana bisa kedorong gitu Pak? Sebelum ke arah itu, saya pikir saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan dari Bang Pompi tadi. Oke, silakan. Iya. Yang pertama bahwa memang rasanya pemerintah perlu membuat semacam blueprint. Oke. Masalah ketenagaan. Belum ada berarti ya? Jadi tenaga kerja kita mau apa itu belum ada? Sangat parsial, sangat parsial. Dan bahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah gradasi dibandingkan undang-undang sebelumnya. Kita tahu bahwa pasca kemerdekaan, Menteri yang pertama, Menteri Tenaga Kerja adalah yang pertama, bahwa pasca kemerdekaan, 3 tahun pasca kemerdekaan, Menteri Tenaga Kerjanya Trimurti melahirkan Undang-Undang Nomor 1248 yang mengatur tentang syarat-syarat kerja, hubungan kerja, dan bahkan ada jaminan sosial yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 151. Itu mengatur jam kerja, hari kerja, cuti haid, cuti hamil, menyusui, dan seterusnya. 3 tahun pasca kemerdekaan. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja, sesuatu yang sudah sangat-sangat komprehensif, ini turun kualitasnya. Contoh semacam itu. Contoh umpamanya, ini belum bandingin sama luar ya, masih bandingin sama produk kita sendiri. Oke. Ini pasca kemerdekaan. Trimurti waktu Menteri Tenaga. Ini kayaknya nanti perlu dibikinin dong dari apa namanya, SPSI bikinin infografiknya Pak, dibandingin ya Bang. Jadi nggak usah bandingin sama luar negeri dulu. Karya-karya yang sangat monumental memang pasca Trimurti adalah pada waktu era Pak Yakub. Megawati pernah membuat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, gitu. Itu cukup komprehensif, sekalipun ada sedikit gradasi dibandingkan undang-undang sebelumnya. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih gradasi. Salah satu diantaranya adalah dulu kita menganut hubungan kerja itu long life employment, hubungan kerja sepanjang waktu. Kerja masuk masa percobaan 3 bulan, kalau mereka dianggap kompeten, perfect, dan seterusnya, ya, dianggap memenuhi syarat, mereka diangkat untuk kurun waktu tidak tertentu yang kita sebut dengan pekerja tetap, long life employment. Sekarang ada flexible employment, kapan pengusaha butuh dia rekrut, kapan pengusaha juga nggak butuh mereka diakhiri. Ya contoh umpamanya di berbagai industri lah, baik industri manufaktur maupun perhotelan. Apalagi kalau perhotelan pada saat masyarakat libur, dia rekrut, masyarakat liburan selesai mereka akhiri, hanya tinggal tukang kebun sama paling yang nunggu di resepsionis saja kan, selebihnya kosong. Nah, hal semacam ini membuat ketidakpastian kerja bagi masyarakat pekerja. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 blueprint-nya adalah, dogmanya lah, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu hak warga negara. Hak warga negara menjadi tanggung jawab negara memberikan hak itu, menjadi kewajibannya. Nah, atas dasar itu saya pikir blueprint ini mesti didesain. Nah, sekarang jadi, kan belum. Jadi ini Cipta Kerja menurut Pak Abdullah ini belum terhitung blueprint malah Pak ya? Bukan blueprint, itu apa maksudnya itu jadinya? Sangat parsial, bahkan ini agak sedikit sedikit melanggar tradisi dan kelaziman di seluruh dunia. Bahkan di konvensi ILO nggak lazim undang-undang ketenagakerjaan yang sifatnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan dan jaminan sosial dijadikan satu dengan undang-undang perizinan dan pembebasan lahan. Betul. Ini kayaknya nggak pas gitu. Jadi hanya diselipin begitu, tapi dalam rangka menggradasi hak-hak pekerja. Ini saya pikir yang kita sesalkan. Oleh sebab itu, sejak lahir Undang-Undang Cipta Kerja, sejak itu pula kita melakukan gugatan ke Mahkamah. Nah, jadi masalah blueprint ini, Bang Pompi, berarti ini sebenarnya apa ya, kita agak ngeri-ngeri sedap juga dengar ketika masalah tenaga kerja ini ternyata blueprintnya nggak jelas. Ya. Dan apalagi bicara titik ungkit, blueprintnya aja nggak jelas, gimana Bang? Kan cita-cita kita kan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya gitu, utuh gitu loh. Di dalam konteks dia bekerja pun merasa nyaman, dia bisa mengeluarkan segala macam daya upaya untuk pembangunan kita gitu ya. Tapi kalau kemudian dia mikir, tahun depan gue masih dikontrak ya, kira-kira bisa nggak dia out seperti itu, kan gitu kira-kira ya. Artinya kalau menurut saya ya susah gitu ya. Jadi ini bukan blueprint sih,
bukan black print juga, tapi Blackpink. Jadi kita ini salah satu kita di diskusi ini berarti ini bukan hanya menyikapi 2022, 2023 naik UMP atau enggak nih, tapi ternyata masalah lebih besarnya tadi ya masalah. Kalau saya lebih ke arah sistem ya. Kalau saya dari awal ya, dari saya sejak di DPR juga dulu selalu ngomong ini sistem udah nggak bener ini. Ayo dong kita rombak bener-bener secara tuntas gitu. Oke, rekan-rekan seperti itu. Ini dimanapun Anda berada, ini benar-benar ketemu kita titik temunya berapa, walaupun nanti dari titik temu itu tentu harus didorong lagi, masih banyak perjuangannya. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama diskusi titik temu bersama host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Kita bersama 3 narasumber di sini membahas tema resesi dan ancaman PHK massal, dan tentunya juga kita lagi membahas juga masalah upah minimum nih karena sudah di akhir tahun. Ada 3 pembicara di sini, ada Bapak R. Abdullah, Ketua Umum FSB KEP SPSI, panjang sekali SPSI aja ingat saya, tokoh perjuangan buruh. Ada juga Pak Ahmad Heri Firdaus, Pak Heri, pengamat ekonomi dari Indef, sudah bergabung dengan kita. Dan juga ada Bang Pompidah Hidayatullah, pengusaha nih, ini banyak lah labelnya lagi, tapi kita sebutnya di sini pengusaha karena ini. Saya sekarang langsung ke Bang Heri nih, walaupun baru join tadi, saya udah ngecek tadi full dengerin diskusi tadi di kendaraan Bang ya. Bang, tadi ini masalah ancaman resesi dari teman-teman Indef juga ada beberapa kali nyebut ya. Betul. Nyebut, walaupun juga kalau teman-teman Indef kan berkali-kali nyebut, tapi ngingetin juga pemerintah jangan begini ke buruh, jangan gini segala macam. Nah, kalau tadi Bang, dengan kondisi tadi Pak Abdullah bilang nggak ada pengusaha yang usaha yang tutup gara-gara naikin upah. Bang Pompi juga bilang ini harus jelas, walaupun UMP walaupun dia nggak setuju amat, tapi tetap harus ada lah, kenaikan tetap ada karena planningnya juga harus barengan. Bang Heri ngeliatnya bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat komponen dari sebuah perusahaan atau industri atau setidaknya komponen biaya lah, ini kan sebenarnya ada beberapa faktor ya. Tenaga kerja, bahan baku, ada intinya ada kapital, ada labor gitu. Nah, sehingga kebijakan untuk ketenaga kerjaan ini tidak cukup diambil oleh 1-2 sektor gitu. Ini kalau kita mau berdaya saing, tentu kan kita mau berdaya saing harus ada daya dukung gitu. Kalau nggak ada daya dukung, gimana mau mencapai daya saing? Nah, oleh sebab itu upaya-upaya tadi ya, seperti katakanlah resesi, kemudian isu ancaman PHK gitu. Nah, sebenarnya ada yang mungkin menurut saya ada yang kelupaan di sini terkait dengan strategi-strategi yang harus dilakukan di sisi sektoralnya sendiri dan di sisi fiskalnya. Karena kedua faktor ini bisa menentukan survive-nya industri, kemudian juga terus agar industri itu bisa berdaya saing. Jadi nggak hanya dari kebijakan upah atau kebijakan yang terkait dengan tenaga kerjaan, tapi juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang tadi mempengaruhi struktur cost-nya. Misalnya contoh Bang, kayak sektor apa yang lumayan padat ini nih, modal dan juga liability, misalnya manufaktur yang masih banyak manpower gitu, gimana Bang? Katakanlah manufaktur ya, tekstil, alas kaki atau semacamnya gitu ya, kan kita tahu ini padat karya. Karakteristiknya kan industri-industri tersebut mereka cukup bergantung dari yang namanya order dari buyer. Biasanya nih buyer ini kan pemegang merek di Eropa sana ya, atau di Amerika. Nah, kalau misalnya lagi kekurangan order dari buyer, itu kan mereka akan menyesuaikan penggunaan input produksinya. Salah satunya adalah labor cost-nya. Tapi kita perlu lihat lagi, ternyata landed cost dari industri di Indonesia ini ternyata lebih tinggi. Artinya apa? Untuk menciptakan satu buah produk diperlukan lebih banyak modal dibandingkan produk yang sama diproduksi di negara lain. Itu datanya ada. Dan itu bukan hanya upah, bukan hanya masalah upah naiknya itu. Masalah upah. Jadi ada yang namanya incremental capital output ratio. Nah, jadi untuk data itu ada. Jadi kalau kita mau menciptakan satu produk barang diperlukan lebih banyak modal. Nah, bukan hanya labor cost di sini, banyak penentu lain seperti biaya logistik, kemudian kebijakan perpajakannya, kemudian juga bahan bakunya, pengaruh dari depresiasi rupiah misalnya bahan baku impor, kemudian juga kebijakan atau faktor-faktor yang lainnya, suku bunga segala macam. Ini kan turut mempengaruhi daya saing dari sebuah industri. Gitu. Kalau misalnya saat ini katakanlah ada beberapa industri yang daya saingnya sedang tertekan, nah larinya itu kok langsung ke ancaman upah ancaman buruh gitu ya, PHK. Padahal faktor lain itu banyak yang harusnya disentuh. Itu yang pemerintah harus segera menurut saya lakukan. Jadi yang namanya untuk menciptakan daya saing ya harus ada daya dukung, itu kuncinya. Jadi kalau pemerintah ikut
gendang isunya sama ya, pemerintah berarti arahnya nggak yakin juga mau kemana kalau gitu Bang. Maksudnya gimana Bang? Ya kan pemerintah mungkin melihatnya hanya ya udah asal tidak ada gejolak gitu ya, asal tenang semua. Tapi kan sebenarnya yang harus diciptakan adalah bagaimana Indonesia ini bisa kompetitif, ya, bisa semakin bersaing, atau di tengah isu resesi ini kita masih bisa tetap tumbuh lah industrinya. Jadi kadang-kadang gejolaknya perlu juga berarti Bang ya? Gejolak asal niatnya baik gitu, arahnya jelas atau gimana Bang? Yang namanya gejolak itu kan pasti terjadi, ya, nggak bisa diprediksi lah. Nggak bisa diprediksi. Ya, yang namanya ketidakpastian itu ya kapan aja bisa terjadi. Tapi kita juga perlu ingat bahwa Indonesia ini pasar yang besar. Ya, kita bisa mendrive market kita sendiri kalau kita mau. Kita populasi keempat terbanyak di dunia. Artinya kita bisa bisa memanfaatkan domestic market ini untuk menumbuhkan industri. Coba kalau kita bayangkan di APBN itu kan ada belanja barang. Nilainya tuh 300-400 triliun. Belanja barang itu kan macam-macam ya, belanja barang ya belanja alat perkantoran, belanja mobil dinas atau apapun lah, elektronik. Bayangkan kalau komponen atau uang belanja barang dalam APBN itu dibeli buat produk-produk dalam negeri. Nah, itu bagaimana dampaknya multiplier. Jadi masa sekarang ini masa-masa perlu kampanye itu lagi berarti Bang ya? Iya, karena kita tidak bisa mengharapkan produk dalam negeri itu. Kita tidak bisa mengharapkan global terus-menerus, atau ketidakpastian di global ini kita nunggu wait and see. Pemerintah harus mulai mengambil tindakan bagaimana supaya industri ini ya jualannya tetap tumbuh gitu ya, sehingga mereka menggunakan input produksinya juga tetap dijalankan. Nah, ini yang harus dilakukan, yang bisa diintervensi langsung oleh pemerintah kan adalah dari komponen APBN fiskalnya. Jadi belanja barang itu untuk menyerap produk dalam negeri yang memang kompetitif. Jadi kalau misalnya industri itu ada kepastian pasar, pasti mereka juga punya rencana berapa produksi yang akan dilakukan, investasi tahun depan berapa rencananya, sehingga ada dampak terhadap penggunaan input-input yang lain, termasuk tenaga kerja itu. Jadi saya menarik dari Bang Heri ini, saya mungkin kalau nakal dikit nih, nakal saya ngomong dikit kalau dia, biasanya saya kalau nakal biasanya nggak ngomong, tapi ke Pak Abdullah nih Pak. Kalau tadi menghindari gejolak nih, karena takutnya gejolak beneran nanti kalau kita nakalnya nih, kita ngomong kalau menghindari gejolak, maksudnya tadi kan kalau yang ditekan dari sisi usaha yang begini, nanti gejolak ke sana mungkin pemerintah nggak sanggup ngadepin. Kalau ditekan yang ini, gejolaknya itu mungkin pemerintah nggak bisa hadapi. Tapi kalau gejolaknya diburu cuma demo, mungkin sanggup ngadepin. Jangan-jangan gitu Pak? Atau gimana Pak Abdullah ngeliatnya Pak? Karena apalagi kalau misalnya demo May Day aja kan juga tanggal libur kan, demonya di sana, lihatnya dari TV kita semuanya. Maksudnya hal-hal kayak gitu. Pak Abdullah, apakah ada arah ke sana Pak? Saya ingin mengklarifikasi lebih lanjut berkenaan dengan blueprint tadi. Pasca reformasi nih, kayaknya memang sekali lagi pemerintah tidak melihat blueprint tentang mendesain hubungan industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu indikasi saja, dulu Menteri Tenaga Kerja namanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekarang Menteri Ketenagakerjaan. Mananya beda kan? Menteri Ketenagakerjaan dengan Menteri Tenaga. Jadi pekerja yang sekarang ini hanya punya satu menteri saja sudah dipotong lagi tuh, gitu, menjadi menterinya pengusaha. Gitu. Menteri pengusaha banyak banget tuh. Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BKPM, Menteri Keuangan, semuanya menterinya pengusaha. Toh? Pekerja punya menteri satu aja, Menteri Tenaga Kerja dirubah menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Dulu pada waktu era Orde Baru, Menteri Tenaga Kerja itu di bawahnya namanya Bina Lindung, membina dan melindungi. Dengan demikian sekarang udah nggak ada lagi itu barang. Nah, oleh sebab itu kayak pekerja itu tanpa bapak sebetulnya. Oleh sebab itu tanpa blueprint untuk mendesain bagaimana masa depan pekerja hari ini, esok maupun masa yang akan datang. Tidak long life employment tadi. Nah, oleh sebab itu saya pikir berkenaan dengan itu semua dampaknya sudah barang tentu banyak hal, termasuk dalamnya dalam membuat kebijakan pengupahan dan lain-lain. Oleh sebab itu posisi pekerja memang hanya ditempatkan pada momen-momen tertentu untuk kepentingan politik semata. Setelah itu selebihnya. Jadi kalau kecewa-kecewanya hanya waktu-waktu tertentu bisa diterima gitu ya, bisa diterima. Jadi kalau demonya jadi demo tahunan bisa terima asal nggak gejolak yang lain. Berarti gitu ya kira-kira Pak? Agak sulit menjawabnya kayaknya. Tapi yang saya katakan bahwa rasanya perlu ada satu desain yang lebih manusiawi dalam rangka mengimplementasikan pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemanusiaan. Saya coba nih Bang Pompi
Bang Bobi kayaknya udah ada yang mau disampaikan juga Bang, ini masalah tadi dari Bang Heri terutama tadi. Kalau saya sih berharap jangan ada gejolak ya, jangan ada gejolak, jangan ada keributan. Menyelesaikan masalah tuh memang lebih enak adem. Tapi saya juga ingin serikat pekerja juga jangan diam aja gitu, tetap aja bergerak juga. Bergerak bukan bergejolak nih, beda ya. Jadi bergerak, memberikan tekanan-tekanan gitu, tetap gitu. Jadi supaya ada balance semuanya. Nah, apalagi tadi. Sekarang tekanan cukup kan nggak ada balance, nggak ada menteri yang melindungi tadi kan. Ya, tapi intinya beginilah. Kalau saya sih kita sudah ada dalam suatu persoalan yang agak cukup dalam ya. Kembali lagi saya ingatkan ya bahwa sebenarnya kalau kita mau lihat tarik lagi gitu ya, kayak sebenarnya negara ini mau dibawa kemana sih? Kita selalu bertanya gitu. Mau dibawa, jangan bicara tentang masalah ketenaga kerjaan ya. Negara ini mau dibawa kemana sih? Kita ini mau menjadikan negara kita agraris kah? Industri kah? Mau jadi negara adikuasa kah? Kok nggak bisa ketangkep ya sama saya. Nah ini ya maksudnya tuh adik kuasa, maksudnya kita pun bisa mampu kalau kita mau berniat jadi adik kuasa sekalipun harus mampu. Tapi semua harus dibangun untuk kemudian menuju ke sana ya. Dan nanti tentu nggak bisa tiba-tiba dalam 5 tahun kejadian, nggak. Tapi harus benar-benar semuanya ada tatanannya. Nah ini kan kita dipretelin nih secara nggak sadar gitu ya. Di urusan di sana keberadaan kita ada MPR, DPR gitu semua. Bentuk tatanan negara kita ini makin lama makin saya lihat makin nggak berbentuk gitu, semakin abstrak gitu. Nah, ini sebenarnya PR besar daripada pemerintah kita, orang-orang besar di negara kita, orang-orang yang cerdas di negara kita untuk benar-benar sama-sama. Pertama, ayo kita setting satu tatanan kenegaraan yang benar-benar disepakati oleh semuanya. Kemudian juga tadi niat kita kan membangun manusia Indonesia seutuhnya gitu ya, benar-benar kita siapkan gitu ya. Tatanan ketenagakerjaan yang mumpuni gitu kan, industri yang benar-benar pro terhadap pekerja, pro terhadap kemajuan negara ini. Industri kita kan tahu sendiri, ketika kita mau bangun sesuatu yang nilai tambahnya tinggi, pasti aja ada persoalan. Kenapa kita bangun ya mobil-mobil buatan kita sendiri, tapi brandnya misalnya pakai brand Jepang, masih nggak berani kita pakai brand sendiri. Itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Padahal pasarnya tadi menurut Bung Heri kan besar sekali gitu. Bisa diarahkan. Dan bisa diarahkan pakai 300 triliun itu aja tadi kita mainkan gitu sebenarnya. Apa sih susahnya? Ini semuanya adalah keberpihakan. Ini masalah political will. Oke, rekan-rekan RKN nih kita makin dalam juga nih jadinya dalam. Walaupun tadi udah ada beberapa hal-hal yang makin jelas juga. Tentunya nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi Titik Temu bersama saya moderator Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Kita bersama 3 narasumber sini. Ada Bang Pompidah Hidayatullah dari pengusaha, ada Bang Ahmad Heri Firdaus dari pengamat ekonomi Indef, ada juga Pak R. Abdullah Ketua Umum dari saya bilang SPSI aja lah ya. Biar nanti kalau takutnya ada yang protes nanti kalau bilang SPSI aja nanti kan. Oke, jadi kita membahas tema resesi dan ancaman PHK massal. Kita juga bahas tadi UMP, UMR dan hal-hal yang terkait dengan itu. Ini nggak terasa kita sudah hampir 1,5 jam dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Di segmen ini kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya minta ke Bang Pompi pertama kali. Silakan Bang. Ya, saya mendambakan terciptanya adanya pengusaha-pengusaha yang nasionalis ya di masa yang akan datang. Terlepas dari apa yang terjadi, baku hantam yang terjadi di arena Munas gitu, mudah-mudahan ini bisa dilupakan. Ayo kita bersatu kembali, mari kita memikirkan negara ini, bangun negara ini, karena negara ini luar biasa potensinya. Terima kasih. Luar biasa nih, ini closing statementnya singkat sekali tapi tajam banget nih, nyambung kemarin acara Munas Hikmi ya. Lagi. Karena itu pengusaha muda Indonesia yang mungkin Bang Pompi harapkan untuk ya akan jadi pengusaha nasionalis tadi yang nggak ributin masalah UMR, UMP terus. Oke, selanjutnya saya minta closing statement dari Pak Abdullah. Silakan. Ada 2 hal. Yang pertama berkenaan dengan rencana kenaikan penetapan upah minimum kabupaten kota maupun provinsi. Kami berharap banyak, jangan dijadikan isu sebagai tanda-tanda mau PHK massal. Mudah-mudahan enggak. PHK itu tidak terjadi karena apa? Karena PHK adalah awal penderitaan bagi masyarakat pekerja. Atas dasar itu pilihannya bisa mencari opsi-opsi yang terbaik demi kemaslahatan dan demi kebaikan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua,
melalui Permen 18, kami minta dengan hormat kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi di seluruh Indonesia, kita berharap banyak agar lebih mengoptimalisasi musyawarah dengan prinsip-prinsip tripartisme. Kita tahu bahwa untuk menentukan besaran upah di kabupaten kota maupun di provinsi ada parameternya. Parameter yang pertama adalah inflasi, kedua PDB, mestinya PDRB. Kita berharap banyak PDRB sebetulnya. Kenapa PDRB? Produk domestik bruto. Kenapa? Karena masing-masing kabupaten kota dan provinsi masing-masing memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Akan tapi pemerintah menetapkan bahwa PDB tapi 0,1 sampai 0,10. Nah, atas dasar itu ini dioptimalisasi untuk dimusyawarahkan dengan harapan mudah-mudahan bisa menghasilkan satu penetapan upah yang adil di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami berharap banyak dengan penetapan upah minimum semacam ini, harapannya justru akan semakin sejahtera dan semakin produktif. Atas dasar itu maka bagi kalangan investor jangan menganggap bahwa dengan adanya kenaikan upah justru investasi nggak masuk. Saya percaya banget bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, yaitu memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, memiliki market yang luar biasa. Dengan demikian maka jangan dijadikan alibi bahwa dengan kenaikan upah investor nggak masuk. Ini sangat keliru menurut hemat saya. Saya ulang sekali lagi, pekerja pada hakikatnya produsen dan konsumen. Dengan produsen yang memiliki kemampuan daya beli yang baik, pada akhirnya menjadi konsumen yang baik, yang pada akhirnya produk-produk yang mereka buat juga bisa dilaku di pasar. Atas dasar itu kami berharap banyak dengan adanya penetapan upah ini bisa ada semacam kearifan bersama, pengusaha lebih arif, pekerja lebih arif, mudah-mudahan menghasilkan output produk yang lebih adil untuk hari ini maupun masa-masa yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Abdullah, Ketua Umum dari SPSI. Dan yang terakhir kita minta closing statement-nya dari Bang Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi dari Indef. Ya, jadi ekonomi Indonesia itu kan 56% ditopang oleh kekuatan daya beli. Nah, daya beli masyarakat ini ditentukan selain karena adanya peningkatan income, pendapatan atau upah, juga dikarenakan harga-harga barang itu sendiri. Jadi selain ada kenaikan upah, saya rasa pemerintah juga harus concern terhadap bagaimana menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Ini yang seringkali tidak bisa dikontrol gitu ya. Kalau upah itu naik di setiap daerah, ya tim TPID atau pengendali inflasi di daerah itu harus bekerja keras bagaimana menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, karena sebagian besar upah yang diperoleh oleh buruh ini sebagian besar 90%, 80% ini digunakan untuk membelanjakan kebutuhan pokok, sehingga kalau harga-harga kebutuhan pokok itu kenaikannya sulit dikendalikan, maka ya berapapun upah yang naik itu tidak bisa dinikmati sebagai peningkatan kesejahteraan. Itu pertama. Jadi kuncinya ya ekonomi kita bisa tumbuh ya karena daya beli itu, dua faktor ya, income dan bagaimana harga itu sendiri. Kemudian adalah daya dukung sangat diperlukan oleh lintas sektor, bagaimana kebijakan sektoralnya dan kebijakan fiskalnya juga harusnya bisa bersinergi, kolaborasi agar bisa tetap mempertahankan daya saing industri kita, daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia. Kemudian juga bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengambil melihat peluang ya pasar yang cukup besar di Indonesia dengan cara tadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap penggunaan produk industri dalam negeri itu bisa diperkuat ya. Salah satunya adalah dari instrumen belanja pemerintah, karena kepastian pasar bagi pengusaha, bagi industri ini sangat penting ya bagi untuk ini mereka seperti itu ke depannya. Oke, terima kasih banyak Bang Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi dari Indef. Ini mungkin ketika banyak pendengar kita nih setelah dengar closing statement ini tadinya berpikir tema ini resesi dan ancaman PHK massal, buruh naik upahnya segala macam, beneran bakal PHK nih. Tapi ternyata di sini kita kelihatan ada titik terangnya, ada beberapa, walaupun titik terangnya tetap harus diusahakan. Tadi mungkin langsung banyak ke Pak Abdullah nih pesan-pesannya Pak ya, tapi harapannya kita seperti nama diskusi kita sini, diskusi titik temu, kita bisa ketemu juga titik tengahnya, ketemu bagaimana sih biar buruh ini tetap bisa dapat upah yang baik, upah yang layak, tapi juga tentunya bagaimana ekonomi kita bisa maju terus. Tapi ini saya sambil bercanda dikit, saya masih kepikiran terus nih. Tadi Pak Presiden Jokowi kan ngomong tadi ya di GBK tadi,
pas masa pilih presiden ini pilihannya Pak Jokowi tadi katanya. Pilih yang rambutnya putih dan mukanya berkerut-kerut. Nih luar biasa nih pendengar nih radio. Rekan-rekan ada 2 yang rambutnya putih di sini. Tapi yang berkerutnya baru 1 kayaknya Pak. Mungkin bisa jadi nanti tema kita minggu depan itu siapa sih rambut putih yang berkerut-kerut itu siapa? Tapi nanti kita bahas. Dan terima kasih kepada semua rekan-rekan RKN ya. Jangan semua capres nanti ngecat rambut jadi putih lagi. Ini saya demi dapat endorse kayaknya nanti. Ya jangan-jangan semua capres nanti ngecat rambut jadi putih terus mukanya dikerutin semua. Tadi kita sepakan kita sudah bercanda juga sama produser kita di sini. Gitu. Kita bilang ini kerut-kerutnya dapat Mas Edi. Tapi rambut putihnya kayaknya nggak ada nih. Oke rekan-rekan RKN dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kita sepanjang 1,5 jam ini dalam diskusi kita, diskusi titik temu. Kami juga mengucapkan terima kasih pada ketiga narasumber sini. Tentunya harapan kita bagaimana ekonomi Indonesia bisa makin kuat, makin maju, dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia ini makin sejahtera. Sampai bertemu dalam diskusi titik temu di pekan depan. Saya moderator Anda Pangeran Ahmad Nurdin beserta produser acara Edi Koko serta tim teknis Chris dan Randu. Mohon undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu dengan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.